Selamat pagi, siang, sore, dan malam tergantung kapan teman-teman menyaksikan. Selamat datang di channel Electro Programming. Kali ini kita akan membahas tentang struktur data, materi struktur data, yaitu salah satunya ada linked list. Oke, linked list itu sebenarnya apa sih? Oke, kita lihat dulu strukturnya. Linked list itu sebenarnya sebuah struktur data gitu ya. Jadi data itu dimodelkan dalam bentuk node di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kelihatan kursor saya. Bentar. Oke. Nah, di sini ada node. Ini datanya ditampung dan direpresentasikan dalam bentuk node, di mana node tersebut mempunyai pointer dan address. Nah, node ini di dalamnya ada data. Data ini bisa diisi angka atau data lah gitu. Data yang kompleks juga bisa. Kemudian ini kan ada pembatasnya. Nah, ini adalah addressnya teman-teman. Ini ada address yang akan gunanya itu akan menunjuk address selanjutnya gitu. Nah, kemudian ada pointernya. Kemudian pointer ini itu yang akan jalan-jalan gitu teman-teman. Pointernya tersebut itu kita dalam linked list itu mempunyai head sama tail gitu. Nah, kemudian headnya itu yang di depan dan tailnya itu yang di belakang gitu. Nah, kemudian ada ini sebenarnya ada pointernya ini teman-teman. Ini pointernya menunjuk ke nextnya gitu, next node gitu. Jadi node ini isinya ada data dan address. Address tersebut itu digunakan untuk menunjuk, itu ada pointernya menunjuk alamat selanjutnya seperti itu. Nah, ini kan pointer to the next node gitu. Nah, sehingga akan ngelink, maka disebut link gitu. Link list ini ada data-datanya gitu, maka disebut link list gitu. Oke, jadi strukturnya node, datanya ditampung di sebuah node, dan di node tersebut ada address. Nah, address tersebut akan menunjuk ke next node gitu. Nah, yang menunjuk itu pointernya gitu teman-teman. Jadi addressnya itu saling berkaitan gitu, saling nyambung gitu, datanya itu nyambung. Nah, kemudian ada head dan ada tail gitu. Oke, null ini tail karena nextnya itu kan nggak ada. Oke, kita kesini dulu. Nah, linked list itu sebenarnya kalau kita lihat yang tadi itu sama dengan array gitu, tapi beda. Sama tapi beda dalam artian gini, bedanya itu array itu harus dideclare isinya. Itu kan sama-sama menyimpan data yang banyak gitu ya. Nah, array itu harus dideclare isinya dulu. Misal A10, kalau di C++ misalnya A10 ada 10 kamar katakanlah gitu, 10 tempat. Untuk setiap data itu satu tempat, satu kamar gitu. Kemudian array tersebut bertipe data yang homogen gitu kan. Kalau array kan di Python juga array tipenya ini satu gitu, beda dengan list dan yang lainnya, tuple gitu. Kemudian representasinya dengan indexing. Untuk mengakses nilai array tersebut kan kita menggunakan indexing. Misal A0 itu berapa, A1 berapa, seperti itu. Nah, itu cara mengakses array kan mudah ya, kita sudah bahas itu. Nah, di linked list itu beda dengan array yang harus dideclare isinya. Itu kan kita tidak bisa menambahkan lagi. Tadi kan udah arraynya 10, tidak bisa kita tambahkan lagi jika ada data baru gitu. Kalau linked list itu tak terbatas teman-teman, jadi kita bisa insert sampai tak terbatas seperti itu. Tentunya memorinya jadi lebih gede gitu. Kemudian linked list bisa berisi macam-macam jenis data pada node. Nah, ini maksudnya di node ini itu tidak hanya 7 misal gitu, tapi kita bisa masukkan kalau di C++ itu ada struct gitu teman-teman. Struct kita masukkan umur, misal node ini merepresentasikan kita gitu, student misal gitu. Student mempunyai name, nama, umur, apa-apa dan gitu, atributnya gitu. Nah, itu diisi atribut-atributnya itu bisa teman-teman. Jadi kompleks isinya itu. Satu node isinya tuh kompleks gitu. Seperti apa ya? Seperti dictionary gitu. Jadi isinya tuh
banyak gitu. Kemudian representasi linked list itu node, head, tail, dan pointer yang seperti yang saya sebutkan tadi. Ada addressnya juga sih, tapi ini dulu aja deh. Kemudian kita next, kita udah lihat tadi seperti ini bentuknya. Oke, jadi kita tuh harus mengidentifikasi mana yang head, mana yang tail gitu, sehingga nanti yang head itu menjadi urutan pertama gitu, istilahnya indeks 0 gitu. Kemudian indeks satunya atau indeks selanjutnya itu nextnya gitu. Jadi kan semakin menurun istilahnya gitu, semakin ke kanan. Nah, kalau di array ini adalah indeks paling terakhir kayak gitulah. Tapi kalau di linked list ini bukan paling terakhir, tapi bukan yang akhir gitu, karena bisa ditambah lagi teman-teman. Nah, pertanyaannya operasinya gimana gitu. Jadi ada operasi pada linked list, yaitu insert data dan delete data. Itu yang basicnya teman-teman. Jadi di insert data itu misal nih yang atas ini head, itu ada data 1, 2, 3, 4, katakanlah datanya ini, datanya 1, datanya 2, datanya 3, datanya 4. Ini di masing-masing node. Nah, udah ada 4 node nih ceritanya. Headnya kan yang depan nih, kebetulan ini sama gitu, urut headnya yang node pertama itu datanya 1, kemudian yang keempat ini datanya 4, tailnya yang terakhir. Nah, ada data baru nih, new, pengen ditambahkan. Nah, kita tambahkan nih. Nah, nambahkan ini bisa di mana aja, bisa di depan, di tengah-tengah, atau di belakang. Nah, paling gampang ini di belakang teman-teman. Jadi kalau kita lihat tadi, ini kan ada 0. Nah, 0 di sini atau di sini ground ini 0 gitu ya, nggak ada, kosong. Addressnya ini, pointernya di terakhir ini nggak menunjuk kemana-mana gitu, jadi berhenti gitu, maka dia stop. Nah, untuk menambahkan data baru, node baru, itu caranya dengan coba saya ini bisa nggak ya, saya sebentar oke. Dengan sebentar teman-teman, saya mau coret-coret gitu, nggak bisa ya. Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke. Ini bisa. Tadi kan awalnya gini, awalnya itu ground kan 0 gitu. Nah, ini sebentar, back undo-nya gimana ini? Kita undo nggak bisa ya. Nah, oke, diiris. Ini bisa. Mana tadi? Oke, balik lagi teman-teman. Detail ini addressnya kita akan hubungkan ke sini teman-teman. Kita hubungkan ke sini, otomatis tailnya kan nggak jadi di sini. Nah, kita ganti tailnya tuh yang di sini. Kita declare kalau ini tuh adalah tail gitu. Oke, tailnya di sini. Nah, ini udah nyambung teman-teman, maka jadinya seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian yang di sini ini kita nulkan gitu nilainya, tidak dihubungkan kemana-mana. Nah, itu untuk menginsert data dari belakang. Kalau dari tengah gimana? Nah, misal nih ini kan tadi datanya nggak, yang kedua nih, contoh yang kedua 5, 10, 15, kita ingin menambahkan data 20. Nah, data 20 ini sebagai new node kan. Tadi kan ini gabung ke sini teman-teman, merah-merah ini 10, addressnya 10 ini kan ke sini. Nah, kita akan memotong, atau istilahnya gini, kita akan menggantikan atau pointernya itu kita arahkan ke sini dulu, ke sini. Kemudian
nextnya dari new node ini kita arahkan ke sini, tapi kita arahkan dulu ke sini sehingga ininya baru dihapus teman-teman. Oke, paham? Jadi saya ulangi, jadi tidak dihapus dulu teman-teman. Kalau dihapus itu nanti datanya hilang. Sebentar, kita iris dulu. Oke. Jadi kalau dihapus pointernya apa namanya, addressnya ini langsung datanya 15 ini hilang teman-teman. Jadi awalnya ini biarin dulu aja. Nah, kita hubungkan ini ke sini juga. Kan tailnya tadi masih di sini awalnya, tailnya di sini, ini tail ya. Nah kemudian yang di sini kita hubungkan ke sini. Oke, ini sudah nyambungkan teman-teman. Nah tapi kan ada paralel gini. Nah ini baru dihapus, istilahnya diiris ya, kita iris gitu. Di mana tadi pointer eraser. Nah ini baru diiris gitu. Nah kemudian tailnya ini kita ganti. Oh maaf, tailnya tetap di sini teman-teman, tailnya tetap di belakang karena ini yang paling belakang gitu. Oke, kemudian itu insert, ini insert ya teman-teman, ini insert dari belakang, ini insert dari tengah gitu. Kemudian delete ini hampir sama teman-teman. Misal kita ingin mendelete bagian yang C ini, caranya kita jumper dulu, istilahnya kita hubungkan address di B ini, kita jumper ke address di D, tapi ini jangan di delete dulu teman-teman, tapi kita jumper dulu aja, kita jumper dulu ke sini. Nah ini kan udah nyambung tapi kan paralel. Nah setelah ini barulah di delete setelah nyambung. Ini juga otomatis apa namanya, ini hilang gitu, ini hilang karena ini lepas. Ceritanya kalau lepas, datanya ini lepas, C nya ini lepas, nggak ada yang menggandeng, itu hilang teman-teman. Nah jadi perlu diperhatikan saat kita memanipulasi addressnya gitu teman-teman. Oke, jadi harus gabung dulu baru dilepas gitu teman-teman, jangan dilepas dulu baru digabungkan, nanti datanya hilang. Oke, itu tadi insert data dan delete data teman-teman, operasi dari linked list. Oke, kira-kira itu dulu penjelasan tentang linked list. Mungkin kita bisa mulai untuk implementasinya setelah ini di Python ya teman-teman. Dengan Python siapkan IDE-nya. Terima kasih dan sampai jumpa.